Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Seprina Liamani. Saya CGP angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa poin penting yang saya pelajari, diantaranya adalah menuntun atau among, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, pendidikan itu ibarat petani menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat alam yang ada pada diri anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya. Kemudian, posisikan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, yaitu merdeka dan bermain. Merdeka dalam artian adanya kemandirian dalam belajar, kemudian bermain dalam artian konteks yang lebih luas, yaitu berkarya. Seorang pendidik juga perlu menghamba kepada anak, artinya pendidikan harus berpihak kepada murid atau student center. Selain itu, adanya trisentra, yaitu pendidikan baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam pembelajaran adanya penilaian penanaman budi pekerti, yaitu adanya keselarasan antara cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Sebagai bahan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Biasanya saya hanya melihat nilai siswa dari aspek kognitif atau pengetahuannya saja. Contohnya, ketika mereka mengerjakan soal atau tugas ataupun ulangan harian, jika nilai siswa sudah mencapai KKM, dinyatakan tuntas bahwa pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid saya benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke tercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan lumayan banyak pada setiap semesternya. Saya pun meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya, sehingga siswa dapat mengaplikasikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Saya pun sering merasa gagal jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara,
saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, yang artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, memberi kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Salam dan bahagia.